Kartu identitas kewarganegaraan masyarakat adat Baduy yang belum dimiliki secara merata faktanya menjadi kendala, terutama untuk mengakses kesehatan gratis. Beruntung, seorang mantan pelancong berupaya sekuat tenaga hadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat adat Baduy. Selengkapnya kami rangkum dalam Fakta Baik. Mitos-mitos negatif yang berkembang, seperti Baduy ini kebal dari penyakit, Baduy ini tidak pernah sakit. Dan rata-rata saat ini, hampir tiap kampung di Baduy luar pasti ada yang menderita penyakit TBC. Ini PR besar. Dan mereka mengira TBC ini berbiaya mahal. Dikenal sebagai masyarakat adat yang membentengi diri dari modernisasi untuk sektor kesehatan, masyarakat Baduy masih seolah-olah menjadi anak tiri di bumi pertiwi. Sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan seolah-olah memalingkan pandang bagi masyarakat Baduy baik luar dan juga dalam. Hal inilah yang kemudian memancing keresahan seorang Arif Kirdiat melalui gerakannya yang menghadirkan pelayanan kesehatan jemput bola kepada masyarakat baik di Baduy luar maupun juga Baduy dalam. Sebuah kisah baik dari Baduy, tirakat sehat bagi warga adat. Dihuni ribuan jiwa yang menjaga warisan budaya, faktanya tak membuat kampung adat Baduy memperoleh fasilitas kesehatan yang merata. Akses otentik yang dimiliki hingga permasalahan administrasi belum diimbangi solusi yang efektif. Inilah Arif Kirdiat. Pertemuannya dengan masyarakat Baduy sejak 1997 tumbuhkan kedekatan emosi yang kuat. Rasa peduli mengantarkannya untuk bergerak, terutama pada sektor kesehatan yang seolah terlupakan. Yang jadi masalah, 5.500 hektar kawasan Baduy ini dikelilingi oleh 5 puskesmas. Ada Cirinten, Bojongmanik, Muncang, Sobang, dan juga Cisimet. Nah, otomatis karena teritori yang dianut, semua warga Kanekes, semua warga Baduy hanya boleh berobat gratis itu ke Cisimet. Yang notabene jaraknya kalau jalan kaki 2-3 jam dari selatan. Dari timur juga demikian dari Cisaban. Nah, secara otomatis ketika puskesmas dan kepala dinas tidak lagi bilang punya dana, kita harus kreatif bagaimana mencari dana tersebut. Akhirnya kita rubah secara payung hukum, bukan lagi pustu, tapi Poskesdes, pos kesehatan desa. Artinya tanggung jawab tersebut ada kepada desa. Jadi kita bertanggung jawab kepada desa dan juga kepada dinas kesehatan. Keringat juang yang Arif kucurkan secara perlahan mulai tampak. Poskesdes yang ia perjuangkan sedikitnya bisa fasilitasi masyarakat Baduy dalam akses kesehatan. Tak hanya itu, bangunan yang merupakan peralihan dari puskesmas pembantu ini bahkan bisa jadi ruang masyarakat Baduy baik luar hingga dalam untuk beristirahat sejenak sepulang dari ladang. Ayah Ardi salah satunya. Masyarakat Baduy dalam yang telah lakukan perjalanan panjang dari ladang bisa rehat sejenak seperti ini. Kondisi ini sedikitnya bisa mengakrabkan warga dengan fasilitas kesehatan yang ada. Tak harus selalu berobat, tapi momentum hangat seperti ini bisa menjadi upaya untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat pada penanganan medis. Biasanya minta obatnya ke dukun. Ayah dukun biasanya, ayah tukang obaran anak. Nyeri hulu, nyeri beteng. Gitu. Tapi eta ayah obat-obatan ti ramuan alam biasanya. Ayah nama geus biasa. Dokter geus aya, geus kalembur. Geus bener-bener aya kebutuhan masyarakat anu teu bisa ka Baduy dalam dibawa keluar ka Nanggerang atau ka Cibuleger. Geus lumayan namun geus ada ieu gitu. Kepercayaan yang dibangun Arif memang tak mudah.
Butuh waktu yang tak sebentar untuk membuat warga secara perlahan mau menggunakan pengobatan medis dalam persoalan kesehatan yang dialami. Ya, pendekatan kepada masyarakat Baduy ini memang agak unik. Yang pertama, kita itu harus memiliki kedekatan emosional. Sebab masyarakat Baduy ini masyarakat yang agak masih tertutup. Jadi kalau ada orang asing yang masuk, dan apalagi kalau membawa misi kesehatan, mereka masih menutup diri kalau belum kenal. Nah makanya pendekatan saya dan teman-teman pertama kali ke Baduy itu untuk membawa misi kesehatan, saya pendekatan ke Pak Jarod, baru pendekatan ke teman-teman yang sudah lama saya kenal. Nah dari mereka lah saya ajak bahwa saya datang ke sini membawa misi kesehatan. Nah ketika misalnya dari Pak Jarod diperintahkan ke bawah ke Panggiwa, diperintahkan ke kolot desa, diperintahkan ke RT-RT, nah para RT inilah yang nanti jadi kader sebagai ujung tombak saya di tiap kampung. Yang kedua, kita mencoba menghapus pernyataan orang Baduy bahwa medis itu mahal. Nah ini kendala yang paling besar. Sayangnya, keterbukaan yang perlahan diberikan masyarakat adat seolah tak disambut dengan kebijakan yang efektif. Kendala-kendala sederhana seperti jarak dan akses yang sulit tak membuat program pemerintah memihak begitu saja. Adalah pola jemput bola. Nah pola ini yang pernah digulirkan oleh Kemenkes melalui Pelayanan Kesehatan Bergerak, PKB. Kementerian Kesehatan punya program ini. Namun Baduy ini dikategorikan sebagai kawasan yang bukan tertinggal. Karena dia di Pulau Jawa. Nah inilah kesalahpahaman bagaimana melihat sesuatu itu dikategorikan Jawa dan luar Jawa. Nah secara otomatis makanya Baduy kurang diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal bagaimana sulitnya warga ke Baduy ini mengakses kesehatan. Stereotip yang cukup santer terdengar adalah masyarakat adat kuat dari berbagai penyakit. Namun ternyata fakta berkata lain. Pagi ini, Arif dibantu 2 nakes relawan lakukan kunjungan ke daerah Cijahe. Tak perlu menunggu lama, sejumlah warga adat datang untuk diperiksa. Tarik napas. Habiskan napas. Iya. Baru saja tiba di kampung Cijahe, langsung banyak masyarakat yang menyerbu Kang Arif nih Kang ya untuk diperiksa. Ini bagaimana? Memang sehari-hari seperti ini Kang? Jadi kalau tim saya dan teman-teman nakes datang ke Cijahe, ke Ciboleger atau Cisaban, serta pintu-pintu masuk ke Baduy, biasanya warga sudah menunggu. Nah kebetulan tadi ketika kita tiba, ini ada salah satu keluarga dari Cibagelut yang tidak kita ketahui tiba-tiba jatuh. Dan ternyata setelah diperiksa ini suspek TB. Apa ini lalu yang jadi kendala dari keluarga dan juga masyarakat tidak langsung membawanya ke puskesmas terdekat atau rumah sakit itu apa Kang? Nah pengakuan tadi dari sang istri, yang pertama itu ketiadaan biaya. Jadi biaya itu memang jadi masalah besar di Baduy. Yang kedua itu ketidaklengkapan data administrasi, baik KTP, kartu keluarga, apalagi BPJS. Nah hal-hal ini yang menjadi border, menjadi penghalang ketika warga yang ingin masuk ke layanan kesehatan. Obat masih ada. Cukup mengejutkan. Faktanya, banyak warga mengeluh sakit yang tak mampu pergi berobat, bahkan tak bisa mengakses fasilitas kesehatan gratis karena tak miliki kartu identitas. Faktanya, meski dalam kondisi kritis, Arif tak bisa begitu saja membawa calon pasien ke rumah sakit. Perlu diskusi keluarga hingga izin baris kolot untuk bisa memboyong calon pasien keluar dari lingkungan adat Baduy. Kendala berikutnya yang ditemukan di Baduy adalah kendala tata kelola administrasi. Jadi dipastikan 50% identitas mereka itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Sebagai contoh, mereka punya KTP, tapi antara nama, NIK, dan alamat itu sering berbeda. Nah, ketika KTP dicocokkan dengan BPJS yang mereka miliki, itu berbeda. Secara otomatis ketika ke puskesmas, ketika rumah sakit akan tertolak. Layanan kesehatan jemput bola yang tidak tersedia secara resmi dan berkala akibat status 3T yang tak tersemat tak membuat Arif berdiam begitu saja. Dibantu 2 kader dari kampung adat, Arif dan tenaga kesehatan menapaki jalanan kampung menuju rumah warga dengan kondisi darurat.
Karena aturan adat, pelayanan dan pengobatan harus dilakukan di rumah pasien. Tantangan terbesarnya itu adalah sikap keberlanjutan dan istiqomah. Ini tentu saya berharap kepada teman-teman relawan, terutama dokter, perawat, dan juga bidan, agar terus mempunyai semangat yang sama. Itu yang internal saya. Yang kedua, tentang infrastruktur. Bagaimana sulitnya mengakses lokasi-lokasi pintu masuk Baduy, seperti ke daerah Cisaban, daerah Cijahe, daerah Cicakal, yang untuk kendaraan roda 4 sekalipun, ambulans sekalipun, itu sangat susah dijangkau. Ini tantangan infrastruktur. Tantangan ketiga adalah penyediaan obat-obatan yang cepat dan ada. Beberapa puskesmas itu tidak memiliki ketersediaan sabu, serum anti bisa ular. Beberapa puskesmas sering kehabisan obat TBC. Dan beberapa puskesmas sering tidak ada dokter yang standby. Secuplik kebaikan yang berkesinambungan, faktanya bisa memupuk kepercayaan yang bisa saja menjadi awal dari perubahan sistem kesehatan di kampung adat Baduy. Ya, harapan saya ketika masyarakat Baduy sudah mau, sudah ingin, dan sudah membuka diri terhadap pelayanan kesehatan medis, sewajarnya pemerintah yang memiliki kewenangan, pemerintah yang memiliki otoritas, dan memiliki dana harus masuk, memanfaatkan kemauan mereka. Jadi bukan hanya sekedar mencari gimmick, seperti pemberian BPJS bagi warga Baduy Dalam, itu nggak dipakai oleh mereka. Warga Baduy Dalam tidak butuh BPJS, karena mereka tidak bisa naik mobil, tidak bisa naik kendaraan. Yang mereka butuhkan adalah ketersediaan alat, USG, yang bisa mobile, ketersediaan EKG yang bisa mendeteksi jantung dan darah tinggi, dan ketersediaan alat-alat lain yang ditunjang oleh ketersediaan dokter. Aturan adat yang sudah menjadi warisan nenek moyang sejatinya bukanlah halangan untuk hadirkan keadilan. Baik bagi masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai lokal maupun masyarakat urban yang meleburkan diri dalam modernisasi, kesehatan hingga hak-hak dasar lain menjadi ihwal yang tak boleh disangkal. Hatur nuhun pisan Kang Arif udah ngajak saya buat keliling Baduy dan melihat kondisi kesehatan masyarakatnya ya. Ya, good people, dari seorang Arif Kirdiat, kita sama-sama belajar bahwa kebaikan yang dilakukan secara tawakal bisa saja menularkan dan juga membuat keadilan kesehatan bisa menjadi lebih rata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Anan Surya, Agung Maulana, berbagi fakta baik. Hatur nuhun Kang.